Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Diah Retnaningsih, guru ekonomi di SMA Negeri 3 Surakarta sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk UKIN UKM PPG di kelas 10 E10 pada mata pelajaran ekonomi dengan materi alat pembayaran. Berikut adalah video praktik saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan saya dalam mengajar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nih lab-lab yang mendukung proses belajar kamu di SMA 3 Surakarta. Semua lab yang ada di sini lengkap kok. Lanjut ke ruang perpustakaan yang bisa kamu gunain buat nugas maupun baca-baca buku dengan tenang dan nyaman. Ruang ibadah untuk setiap agama juga ada loh di sini. Kita sampai nih di kantin yang pasti bikin kalian iri deh, namanya kantin digital. Say bye-bye sama uang cash karena di kantin ini semua pakai digital. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Jaya. Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Apa masuk semua? Ada yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Seva. Ya, Seva nggak masuk kenapa? Sakit. Ya, semoga Seva yang sakit ya bisa segera diberi kesembuhan dan bisa berkumpul kembali dengan kita. Ya. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Salah satu bisa memimpin doa siapa? Dias. Oke, silakan Dias untuk memimpin doa. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Dias yang sudah memimpin doa. Kemudian untuk hari ini ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Siapa yang memimpin? Adela, ya. Oke, Adela bisa memimpin teman-temannya maju ke depan untuk memimpin bernyanyi. Ya. Serah
absen dulu ya, siapa saja yang masuk pada hari ini 13 Juni 2023 ya. Coba saya absen dulu. Adelia ada? Hadir. Anissa ya. Avinda, Dias, Christine, Olda. Oke, sudah saya absen semuanya ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Semoga sehat selalu buat kita semuanya. Kemudian hari ini saya mau melanjutkan materi alat pembayaran ya. Karena materi yang kemarin adalah apa? Sistem pembayaran ya. Alat pembayaran akan kita pelajari pada hari ini. Oke, silakan dibuka bukunya. Buku pelajaran silakan dibuka. Oke, sudah semua ya. Nah, kita nanti kan mempelajari alat pembayaran. Untuk alat pembayaran kalian tahu ya, kalau di masyarakat ya, itu kan ada proses jual beli, ada proses transaksi kayak gitu ya. Nah, proses jual beli dan transaksi itu menggunakan apa? Uang sebagai alat pembayaran. Oke. Nah, kalau tidak menggunakan uang, apakah terjadi proses transaksi? Bisa. Dengan apa? Dengan barter. Dengan barter ya, itu tidak semua wilayah ada ya. Jadi ada beberapa wilayah di Indonesia ya masih bisa menggunakan barter. Nah, itu ya. Jadi karena kita kesehariannya berada di lingkungan masyarakat ya, itu menggunakan alat pembayaran, maka yang digunakan adalah apa? Alat pembayarannya berupa uang. Gitu ya. Uang ya, itu kan alat pembayaran. Ada alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Kalau alat pembayaran tunai itu berupa uang kertas dan uang. Oke, baik ya. Kemudian kalau alat pembayaran non tunai, non berarti selain kertas dan logam kita menggunakan cek, giro kayak gitu, dia masuk ke dalam apa? Non tunai masuk ke dalam uang kira. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya saya akan tampilkan slide-nya. Nanti kamu lihat ya apa yang akan saya sampaikan ke kalian. Oke, anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang alat pembayaran tunai ini ya, berkaitan dengan apa? Uang, gitu ya. Uang tunai, cash ya. Nah, digunakan untuk apa? Transaksi ya. Kalau kita transaksi harus ada uang cash, gitu ya. Karena apa? Di masyarakat itu kita menggunakan uang tunai, gitu ya. Nah, untuk mempelajari ini nanti kalian harus mengetahui dulu ya motivasi. Motivasi yang berkaitan dengan uang ya, itu diungkapkan oleh siapa? Ya, tahu ya ini ya. Siapa dia? Motivator. Terkenal ya di Indonesia ya. Nah, oke, motivator. Apa yang dituliskan di situ? Ya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Betul kan? Segalanya membutuhkan uang ya. Mau jajan, mau beli apa ya, pasti ada uang gitu ya. Bukan gratis gitu ya. Nah itu. Tetapi kita tidak melulu untuk mencari uang, karena kita juga harus mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mengejar uang terus gitu ya, lama-lama kita nggak akan bahagia gitu ya. Jadi uang dikejar, tapi kebahagiaan juga tetap tidak. Gitu. Nah, oke. Nah, perhatikan ada pertanyaan pematik. Ya, pertanyaan pematik. Nah, ada pertanyaan 2. Apa yang Anda pikirkan dengan gambar ini? Oke. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar ini? Siapa? Coba. Ya, Arista. Uang bisa digunakan untuk transaksi atau
Oke, bisa digunakan untuk transaksi atau alat pembayaran yang sah. Oke. Kalau kalian lihat gambar ini dengan pertanyaan yang kedua, siapa yang menjawab? Oke, Bias, silakan. Hidup kita bakal susah tanpa ada alat pembayaran karena alat pembayaran itu digunakan untuk transaksi di kehidupan sehari-hari untuk Ya. memenuhi kebutuhan. Ya. Oke, jadi kalau tidak ada uang, ya menurut dia kita akan susah gitu ya, karena kita membutuhkan uang untuk transaksi sehari-hari, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, apa tahu tujuan pembelajaran daripada materi tentang alat pembayaran ini? Tujuan pembelajarannya ada 4. Menelaah sejarah uang sebagai alat pembayaran, kemudian menganalisis syarat dan fungsi uang, kemudian menyimpulkan jenis alat pembayaran tunai, kemudian mengkategorikan unsur pengamanan uang rupiah, gitu ya. Nah, kemudian nanti asesmen atau penilaian. Penilaiannya bisa menggunakan apa? Ada 3 nanti yang akan saya nilai, ya. Nanti kalian bisa diskusi kelompok, kemudian presentasi jika nanti saya memberikan LKPD, kemudian ada lagi kuis, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke materinya sekarang. Nah, sebelum ke materi, kalian lihat dulu videonya, ya. Nanti tolong ya disimpulkan tentang apa video ini nanti, gitu ya. Oke, silakan lihat videonya dulu. Nusantara, gabungan atas keindahan alam, budaya, juga beragam senyum dan keramahan penduduknya. Ikuti perjalanan saya, jelajahi lebih jauh indahnya kota Maumere. Satu bungkus ikan tibe bisa. Baru ikannya dijual satu ini berapa? Kan ada 7 ekor ikan. Kalau jual berapa ribu? Kalau jual tadi saya beli 10.000. Beli 10.000 ini Tak heran jika pasar ini sering disebut-sebut sebagai salah satu simbol kerukunan umat beragama di timur Indonesia. Oke, itu tadi cuplikan tentang apa transaksi yang ada di pasar tertua di mana? Di Maumere, ya. Itu pasar tertua yang ada di Maumere. Ternyata di pasar itu tadi ada yang namanya apa? Barter. Gitu ya. Oke, ternyata ada barter loh di sana, ya. Oke. Karena kalian tadi sudah melihat cuplikan daripada video ini, ya. Coba garis besar dari isi video ini tentang apa, ya? Berdasarkan video tadi, ya, apa yang kalian lihat tentang isi dari video tersebut? Coba tunjuk jari. Kira-kira apa isi dari video tersebut? Ya, Saula. Di video itu berisi tentang suasana di pasar tradisional tertua yang berada di Maumere, yang namanya pasarnya itu Pasar Geliting Sika NTT. Oke, ya. Jadi itu adalah gambaran dari pasar Geliting di Sika, ya. Di Maumere tadi pasar tradisional tertua, gitu ya. Oke. Jadi isinya tentang transaksi yang ada di pasar. Kemudian, nah di sini ada lagi yang mau saya tanyakan. Apakah video tersebut menunjukkan adanya alat pembayaran, jenis alat pembayaran apa yang digunakan tadi siapa? Ya, Mas. Jadi Daniel? tadi alat pembayarannya ada uang, terus ada juga yang pakai barter. Ya, ada alat pembayaran uang, ya, dan pakai barter. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, nah ini, apakah kalian telah mengetahui fungsi alat pembayaran berdasarkan cuplikan video tersebut? Ya, coba alat pembayarannya apa tadi? Coba siapa yang menjawab? Ya, silakan. Ya, jadi kalau dari video tadi fungsi alat pembayarannya itu untuk membayar untuk 2 bungkus ikan seperti yang di video tadi beli
bahan makanan, 2 bungkus ikan, terus dari 2 bungkus ikan itu digunakan sistem barter dengan menukar cairan. Ya, oke. Ada contoh dari sistem barter, yaitu apa? Ikan dibarter dengan sayur. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah melihat video dan kalian sudah mengetahui isinya, garis besarnya tentang video tadi. Kemudian saya lanjutkan tentang inti daripada alat pembayaran. Yang pertama adalah sejarah uang. Perhatikan, bisa dicatat ya, nanti bisa dicatat, ditambahkan di buku catatannya. Sejarah uang ya. Sejarah uang ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap barter, sama seperti yang ada di pasar Nimbe tadi, ya, pasar di Maumere tadi, ya. Kemudian tahap uang barang, gitu ya. Kalau barter itu ada beberapa hambatan juga. Jadi pertukaran barang dengan barang itu ada beberapa hambatan, ya. Kita harus mencari orang yang bersedia ditukar barangnya, ya. Mau tukar barang apa, mau beli apa dengan apa, itu tidak semua orang itu sama, gitu ya. Jadi ada beberapa yang tidak bersedia untuk ditukar. Kemudian tahap uang barang. Nah, tahap uang barang ini juga ada kelemahannya. Apa itu tahap uang barang? Barang tertentu sebagai alat pertukaran. Biasanya apa? Komoditi. Ya, jadi misalnya satu kantong cengkeh itu ya dihargai berapa? Misalnya dihargai 50.000 pada saat itu, gitu ya. Nah, nanti ditukar dengan barang yang lain yang kira-kira itu dihargai 50.000 juga. Tetapi barang, gitu ya. Jadi kalau misalnya barang nanti kan ada tumpukan ya, tumpukan tempat mencari tempatnya untuk menyimpan itu terlalu penuh ya kalau uang barang. Jadi tidak simpel ya. Kemudian yang ketiga tahap uang logam. Nah, uang logam ini terbuat dari emas dan perak. Karena emas itu terbatas ya. Jadi ini tidak digunakan terus-menerus, hanya beberapa waktu saja ya, karena keterbatasan emas gitu ya. Nah, ada emas, ada perak. Gitu. Kemudian tahap uang kertas ya. Setelah uang logam yang berbahan emas itu susah, nah kemudian muncul uang kertas yang lebih praktis gitu ya, dengan dibawa kemana-mana. Mau sak gepok gitu ya, itu 10 juta itu kan bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah itu kelebihan dari uang kertas. Kemudian ada lagi syarat uang. Syarat uang ya, itu ada nilainya stabil, disukai masyarakat. Suka kan masyarakat terhadap uang? Ada yang tidak suka uang? Suka semuanya ya. Kemudian disimpan mudah ya, disimpannya mudah. Kemudian memiliki jaminan, tidak mudah rusak dan mudah dibagi dan dibawa. Itu ya. Jadi itu syarat uang. Kemudian fungsi uang. Nah, seperti yang ada di video tadi, fungsi uang itu sebagai apa? Alat tukar, gitu ya. Kemudian sebagai alat satuan hitung, kemudian alat pembayaran utang juga bisa, alat penyimpan kekayaan, alat pemindah kekayaan, jenis uang berdasarkan bahan. Tadi di awal ya, ada uang kertas, ada uang logam. Ini yang kita pakai sehari-hari ya, yang kita pakai untuk transaksi. Nah, kita biasanya pakai uang kertas dan logam. Kemudian ada jenis uang berdasarkan nilai ya, ada bernilai penuh dan ada yang bernilai tidak penuh. Bedanya apa? Kalau penuh, nilai intrinsik sama dengan nilai nominal. Misal uang kertas 100.000 ya, karena nominalnya 100.000, bahannya juga seharga 100.000. Tapi tidak dengan uang logam ya. Kalau uang logam nilai intrinsiknya lebih besar daripada nominal, gitu ya. Kan nggak mungkin ya uang 1000-an itu bahannya 1000 kayak gitu kan, enggak ya. Nah 500 logam 500 bahannya juga 500 kayak gitu nggak ada ya. Nah jadi tidak bernilai ya di dalamnya. Kemudian jenis uang berdasarkan lembaga, nah yang mengeluarkan gitu ya. Kalau uang kartal itu jelas dikeluarkan oleh bank sentral. Nah kemudian ada uang giro. Uang giro seperti apa? Cek,
deposito, apalagi giro, giral dan sebagainya ya. Nah, itu dikeluarkan oleh bank umum. Gitu. Kemudian jenis uang berdasarkan kawasan. Ada kawasan regional ya, kemudian kawasan uang internasional. Jadi bagaimana kemampuan uang itu untuk membayar di regional atau untuk membayar transaksi yang berada di luar negeri. Kalau transaksi di luar negeri berarti kita harus tukar dengan negara tujuan yang akan kita datangi. Misalnya ke Amerika berarti kita harus tukar dengan uang apa? Dolar. Kalau ke Malaysia tukar dengan uang ringgit, gitu ya. Oke, jadi dari yang tadi kita lihat yang sudah saya sampaikan, saya mau tanya. Kuis singkat. Jadi apakah yang dimaksud dengan uang? Siapa? Ini cari. Jadi apakah yang dimaksud dengan uang? Arista. Alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah. Ya. Pertanyaannya, KRL bergerak ke arah timur dari barat dengan kecepatan 70 km per jam. Bila angin dari arah berlawanan berembus dengan kecepatan ya 40 km per jam, maka kemana arah asapnya? Timur. Timur, barat, antara sama semua. Yang timur siapa? Tunjuk cari dulu dengan jawaban yang timur siapa? Yang timur, yang Ariel ke timur. Barat siapa? Hah? Atas? Asap ke atas ya? Asap ke atas. Ya, salah semua. Ini loh, asapnya enggak? Oke, ya. Ya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang saya mau kalian diskusi kelompok ya dengan LKPD yang akan saya bagikan. Perhatikan LKPD-nya. Ini nanti ya ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, boleh dipilih ya 2 pertanyaan yang kamu bisa. Kemudian kelompok lain juga memilih. Nanti habis itu silakan presentasi ke depan. Itu ya akan saya bagikan LKPD-nya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, kelompoknya depan belakang ya. Jadi biar lebih cepat silakan depan belakang. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu berapa? 15 menit ya untuk mengerjakan. Oke, silakan. Sudah 15 menit ya waktunya kalian untuk mengerjakan tadi. Sekarang silakan dipresentasikan kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu. Kelompok Ariel boleh maju semuanya untuk presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budia, selamat siang teman-teman sekalian. Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami untuk bisa masuk di sini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat menerangkan apa yang akan kami diskusikan terkait dengan jawaban nomor 3, 4, dan 5, dan semoga nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut terkait jawabannya tadi, izinkan Bapak kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Azan 19. Saya Monica Farisa nomor 17. Saya Radhima Elena absen 18. Saya Rusuna absen 13. Jadi langsung saja akan dibacakan oleh teman saya pertanyaan yang pertama. Silakan. Ya, pertanyaan yang nomor 3 yaitu pada masa Romawi masyarakat melakukan kegiatan transaksi menggunakan uang barang yang disepakati dapat dijadikan alat tukar. Uang barang tersebut berupa emas. Menurut kelompok kami pernyataan tersebut salah. Nah, setelah kami melakukan pencarian atau research di berbagai sumber, ternyata pada masa Romawi itu mereka menggunakan alat pertukarannya itu menggunakan garam bukan emas. Jadi pernyataan tersebut adalah salah. Mungkin ada dari kalian yang mau mempertanyakan atau ada mengajukan pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, siapa? Arista. Ya, silakan. Apa yang dilakukan Bank Indonesia untuk menghindari pemalsuan uang? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan menarik untuk kita ketahui. Nah, apa sih kira-kira yang dilakukan Bank Indonesia agar kita itu bisa menghindari pemalsuan uang? Nah, salah satunya adalah Bank Indonesia itu mengeluarkan uang dengan ciri khas tersendiri yang terbagi adanya unsur bahan dan unsur cetakan. Nah, tadi kan sebelum kita kesini kan kita juga sempat belajar di BPT ada beberapa unsur-unsur yang terdapat pada uang. Jadi kita bisa membedakan yang mana uang yang kiranya itu asli atau tidak dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat pada uang tersebut. Seperti itu. Dan juga dan semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Cukup sekian dan bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian atas diskusinya tentang alat pembayaran, gitu ya. Jadi dari alat pembayaran ya itu bisa digunakan sebagai penyimpan kekayaan. Jadi ada lagi dari kelompok Aryo tadi tentang apakah ada pertanyaan ya, apakah uang yang rusak itu bisa ditukar gitu ya? Bisa ya. Kalau ada uang yang rusak ditukar di mana? Banknya? Bank sentral, atau kalau di sini bisa ke Bank Indonesia gitu ya. Syaratnya apa? 2/3 bagian ya, itu masih bagus gitu. Untuk pembelajaran hari ini ya, sepertinya alat pembayaran sudah saya sampaikan, sudah ada diskusi juga ya. Jadi saya mau menyimpulkan bahwa nilai uang itu adalah kemampuan uang ya untuk dapat ditukar dengan apa? Barang atau jasa gitu ya. Jadi kemampuan uang untuk bisa ditukar dengan barang atau jasa tertentu. Kemudian kalau kalian ketahui uang itu adalah berupa benda gitu ya. Benda yang bagaimana? Yang diterima oleh masyarakat umum gitu ya. Diterima oleh masyarakat umum sebagai apa? Alat tukar dalam perekonomian, dalam transaksi. Oke. Jadi untuk alat pembayaran saya rasa hari ini cukup sekian ya. Untuk pertemuan yang akan datang kalian bisa mempelajari tentang alat pembayaran apa? Non tunai ya. Jadi persiapkan di pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari alat pembayaran non tunai ya. Saya rasa untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Jika kemudian mempunyai salah mohon dimaafkan gitu ya. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini sebaiknya kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan salah satu untuk menyiapkan. Oke, silakan Dias untuk menyiapkan berdoa. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian dan sampai jumpa.
akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.